Halo rekan, berjumpa lagi dengan saya, Arif, salah satu konsultan dari Robert & Associates. Nah, hari ini kita akan coba membahas terkait dengan ISO yang saat ini sedang booming, yaitu adalah ISO 37301 tahun 2021, sehingga ISO ini baru banget nih keluar nih. Nah, kita akan membahas terkait dengan 3 hal terkait ISO 37301. Yang pertama adalah sejarahnya, yang kedua adalah korelasi dengan standar ISO yang lain, dan yang ketiga adalah terkait dengan mengapa akhirnya kita harus menerapkan ISO ini. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan sejarah ya, terkait dengan sejarah ISO 37301 ini atau sistem manajemen kepatuhan. Jadi karena ini adalah ngomongin bagaimana kita bisa memastikan bahwa perusahaan ini patuh ya untuk menjalankan sistem manajemen. Ternyata standar ini bukan standar yang baru muncul tahun 2021. Sebelumnya sudah ada standar terkait dengan sistem manajemen kepatuhan juga, yaitu adalah 19.600 tahun 2014. Jadi memang sudah sangat lama, tetapi sifat 19.600 itu sifatnya hanya sebagai guideline. Sedangkan sekarang ISO 37301 sifatnya adalah kita bisa mensertifikasikan perusahaan kita untuk bisa dianggap bahwa kita sudah comply atau sudah patuh terhadap ISO 37301 ini, sistem manajemen kepatuhan. Nah, itu perbedaannya. Yang kedua adalah terkait dengan korelasinya. Korelasinya adalah begini. Jadi ISO saat ini sudah membuatkan sebuah payung besar terkait dengan sistem manajemen good corporate governance ya. Jadi tata kelola yang baik, yaitu adalah ISO 37000 ya. Di situ diturunkan ada beberapa standar lain, yaitu yang pertama ada sistem manajemen kepatuhan ISO 37301, kemudian ISO 37001 terkait dengan anti penyuapan, yang ketiga adalah terkait dengan ISO 37002 terkait dengan whistleblowing system. Nah, dengan hal ini ketika kita menerapkan sistem manajemen kepatuhan, itu juga bisa mendongkrak ya nilai GCG kita tentunya. Itu terkait dengan good corporate governance. Nah, kalau teman-teman lihat juga di beberapa ketentuan atau penilaian dari KBUMN ataupun dari OJK, itu juga menjadi hal yang dinilai, sehingga ketika kita menerapkan ISO sistem manajemen kepatuhan, mau nggak mau nilai kita akan meningkat juga di sana. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan manfaatnya ya, kenapa kita harus menjalankan ini dan kenapa kita harus mensertifikasikan atau mengimplementasikan ISO 37301 ini di dalam perusahaan kita. Yang pertama adalah untuk mematuhi regulasi tentunya. Kenapa? Karena dengan menerapkan ISO ini ada persyaratan di dalam standarnya bahwa kita harus memenuhi regulasi yang berlaku yang relevan dengan perusahaan. Baik itu regulasi internasional, regulasi nasional, ataupun regulasi yang sifatnya di internal perusahaan kita. Sehingga ketika kita menerapkan hal ini, mau nggak mau kita akan dipantau dan dievaluasi bagaimana kita memenuhi regulasi-regulasi yang ada. Ya, jadi yang pertama adalah memenuhi regulasi. Yang kedua ada terkait dengan akan ada beberapa tools lain yang bisa kita manfaatkan, rekan. Karena nantinya di sini beberapa persyaratan itu akan membuat kita mengimplementasikan bagaimana caranya menerapkan sistem manajemen kepatuhan yang baik. Ya. Yang ketiga adalah terkait dengan ini juga ya, dari penerapan sistem manajemen kepatuhan ini akan mendongkrak nilai kepatuhan kita tentunya, baik dari kancah internasional maupun dari kancah nasional, baik dari beberapa organisasi yang menilai dari requirement internasional terkait dengan GCG ya, ataupun requirement nasional seperti dari OJK atau Kementerian BUMN terkait dengan GCG juga, itu bisa dipenuhi dengan penerapan standar ini.